Bab 10. Lebih jauh tentang kehendak. Anda tak bisa mempertahankan gambar mental tentang kekayaan secara jelas dan jernih jika Anda terus-menerus mengalihkan perhatian ke gambar yang berlawanan. Entah itu gambar yang Anda lihat di luar atau di dalam benak Anda. Jangan singgung buruknya keuangan Anda di waktu lalu. Jika Anda pernah mengalaminya, jangan pernah memikirkannya lagi. Jangan bicarakan kemiskinan orang tua Anda atau sulitnya masa kecil Anda. Hal demikian itu secara mental menempatkan Anda sekarang juga pada keadaan miskin. Dan itu sudah pasti akan menghentikan gerak segala sesuatu yang sedang menuju Anda. Taruh kemiskinan dan semua hal yang berkaitan dengannya di belakang punggung Anda. Anda telah menerima teori tentang semesta yang terus memperbaiki diri. Letakkan seluruh harapan Anda untuk bahagia padanya. Maka, apa yang akan Anda dapatkan dengan memberi ruang pada teori yang bertentangan? Jangan baca buku-buku yang memberitahu Anda bahwa dunia akan kiamat. Jangan baca tulisan para penulis jelek dan filsuf pesimistik yang mengatakan bahwa dunia sedang bergerak ke arah setan. Dunia tidak menuju setan. Dunia menuju Tuhan. Dunia sedang menuju kebaikan. Benar, mungkin ada banyak hal yang tak bisa Anda sepakati, tetapi apa gunanya berkutat dengan itu jika mereka akan hilang dengan sendirinya? Apa gunanya jika itu hanya akan memperlambat kemusnahan mereka dan justru membuat mereka terus ada bersama kita? Mengapa memberi waktu dan perhatian pada hal-hal yang akan dimusnahkan oleh hukum perubahan? Jika sesungguhnya Anda bisa memuluskan kemusnahan mereka dengan mempercepat berlangsungnya perubahan itu sejauh yang Anda mampu lakukan, tak peduli seburuk apapun tampaknya kondisi di negara, wilayah, atau tempat tertentu, Anda membuang waktu dan menghancurkan kesempatan Anda sendiri jika memikirkan hal-hal itu. Anda seharusnya meningkatkan gairah diri sendiri untuk menjadi kaya, ketimbang memikirkan kemiskinan. Pikirkan saja dunia yang kaya, dan ingat, yang bisa Anda lakukan agar dunia menjadi semakin kaya adalah menjadikan diri Anda sendiri kaya melalui metode penciptaan, bukan persaingan. Fokuslah hanya pada kekayaan, abaikan kemiskinan. Kapanpun Anda memikirkan atau bercakap-cakap dengan pada orang miskin, perlakukan mereka sebagai orang yang sedang berproses menuju kaya, sebagai orang yang harus diberi ucapan selamat ketimbang dikasihani. Maka mereka dan yang lainnya akan mendapatkan inspirasi dan mulai mencari jalan keluar. Karena saya menyarankan Anda menunjukkan seluruh waktu dan pikiran hanya pada kekayaan, tidak berarti Anda menjadi kasar dan jahat. Menjadi kaya adalah niat sangat mulia yang boleh Anda miliki, karena ia mencakup segala macam hal dalam kehidupan Anda. Pada tataran persaingan, menjadi kaya merupakan pertarungan antar manusia yang meninggalkan nilai-nilai ketuhanan. Namun
ketika Anda mewujudkannya dengan pikiran kreatif, semuanya berubah. Semua potensi keagungan dan keterbukaan jiwa, pelayanan dan ikhtiar tertinggi datang bersama kekayaan. Semuanya mungkin dilakukan dengan ketersediaan segala sarana. Jika Anda kurang sehat secara fisik, Anda akan menyadari bahwa menjadi kaya sangat penting untuk menjadikan diri Anda sepenuhnya sehat. Hanya mereka yang terbebas dari kesulitan finansial dan yang memiliki sarana-sarana untuk menikmati hidup dan menjalani kehidupan sehat bisa mempertahankan kesehatannya. Kondisi moral dan spiritual tertinggi hanya mungkin dicapai oleh orang yang terbebas dari kerasnya persaingan hidup. Dan hanya mereka yang menjadi kaya melalui pikiran kreatif sajalah yang bisa membebaskan diri dari situasi persaingan. Jika Anda menginginkan kebahagiaan rumah tangga, ingatlah bahwa cinta berkembang sempurna ketika ada perbaikan situasi, ketika ada pemikiran-pemikiran terbaik, dan ketika Anda terbebas dari pengaruh-pengaruh buruk. Dan ini semua hanya bisa didapatkan ketika Anda menjadi kaya melalui penerapan pemikiran kreatif tanpa percekcokan atau perseteruan. Tak ada tujuan yang lebih mulia, saya tekankan lagi, selain menjadi kaya. Anda harus memusatkan perhatian pada gambar mental tentang kekayaan dan menyingkirkan semua hal yang akan memperkeruh atau mengaburkan gambar mental Anda. Anda harus melihat kebenaran yang melandasi semua hal. Anda harus melihat bahwa di balik semua yang kelihatannya salah, ada satu sumber kehidupan yang selalu ingin mengungkapkan dirinya dalam kebahagiaan yang sempurna. Maka tak ada yang disebut kemiskinan. Yang ada hanyalah kekayaan. Sejumlah orang tetap miskin karena mereka mengabaikan fakta bahwa tersedia kekayaan bagi mereka. Dan untuk menyadarkan mereka, Anda hanya perlu menunjukkan kepada mereka cara menjadi kaya melalui tindakan dan pencapaian Anda. Yang lain tetap miskin karena sekalipun mereka menyadari ada jalan menjadi kaya, namun mereka malas melakukan ikhtiar mental yang diperlukan untuk mencapainya. Yang bisa Anda lakukan adalah membangkitkan hasrat mereka dengan menunjukkan kebahagiaan yang Anda nikmati ketika Anda menjadi kaya. Yang lainnya tetap miskin karena sekalipun mereka tahu cara menjadi kaya, mereka sesat ke dalam belantara teori, metafisik, dan klinik sehingga bingung mana yang harus diikuti. Mereka berusaha menggabungkan berbagai sistem dan gagal total. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menunjukkan kepada mereka jalan terbaik yang telah Anda tempuh. 1 ons praktek lebih bermanfaat dibandingkan 1 kilo teori. Singkatnya, hal terbaik yang bisa Anda lakukan bagi mereka semua adalah Anda sendiri menjadi kaya. Anda bisa lebih efektif menjalani Tuhan maupun umat manusia dengan menjadi kaya. Tentu saja menjadi kaya dengan cara kreatif dan bukan kompetitif. Hal lainnya, saya menegaskan bahwa buku ini memberikan secara rinci prinsip-prinsip dalam ilmu menjadi kaya. Jika ia benar, Anda tidak perlu membaca buku-buku lain tentang hal yang sama. Ini terdengar picik dan egois. Tetapi coba pikirkan,
tidak ada metode ilmiah lainnya dalam operasi hitung matematika kecuali penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tidak mungkin ada metode lain. Hanya ada satu jarak terdekat di antara dua titik. Hanya ada satu cara berpikir ilmiah, yakni cara berpikir yang paling tepat, paling cepat, dan simpel untuk mengarahkan orang pada tujuan. Belum ada orang lain merumuskan sistem paling singkat dan sederhana ketimbang yang sudah dijelaskan di buku ini. Ia mencoret semua yang tidak penting. Ketika Anda membaca buku ini, kesampingkan yang lainnya. Singkirkan semua dari pikiran Anda. Baca buku ini setiap hari. Bawa ia kemana-mana. Lekatkan dalam ingatan Anda. Jangan pikirkan sistem dan teori lain. Jika Anda melakukannya, Anda akan mulai ragu, goyah, dan tidak yakin. Dan kemudian Anda mulai melakukan kesalahan demi kesalahan. Setelah Anda menjadi kaya, Anda boleh membaca buku-buku lain yang Anda sukai. Namun sebelum Anda berhasil mendapatkan apa yang Anda inginkan, jangan membaca buku-buku dengan topik yang dibahas buku ini, kecuali buku-buku oleh para penulis yang disinggung di bagian pengantar. Dan bacalah tulisan-tulisan yang optimistik saja, yang selaras dengan gambar mental dalam benak Anda. Tunda dulu keinginan Anda menyelami wilayah klinik. Jika Anda punya dorongan ke sana, jangan melibatkan diri ke dalam studi-studi teosofi, spiritualisme, dan hal-hal semacam itu. Mungkin saja orang-orang yang sudah mati itu tetap hidup dan ada di dekat kita. Dan kalaupun begitu, biarkan saja mereka. Pikirkan urusan Anda sendiri. Kemanapun arwah orang mati itu pergi, itu urusan mereka sendiri. Dan mereka akan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ketika tidak bisa mencampuri urusan mereka, kita tidak bisa menolong mereka. Dan mungkin mereka juga tidak bisa menolong kita. Tidak perlu dipikirkan juga apakah mereka bisa menembus ruang dan waktu mereka. Lupakan masalah arwah dan alam baka dan selesaikan dulu masalah Anda. Jadilah kaya. Jika Anda mulai sibuk dengan masalah klinik, Anda akan memasuki kebingungan mental yang mengandaskan harapan. Sekarang, kita mulai sampai pada fakta-fakta mendasar. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya, dan dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal, bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Untuk melakukan hal ini, orang harus bergeser dari pemikiran kompetitif ke pemikiran kreatif. Ia harus membentuk gambar mental yang jelas mengenai apa yang ia inginkan, mempertahankan gambar tersebut dalam benak dan melandasinya dengan keyakinan dan keteguhan hati bahwa ia pasti mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia harus menutup pemikirannya dari apa saja yang bisa menggoyahkan hati, mengaburkan gambar mental, dan mengusik keyakinannya. Sebagai tambahan, ia harus hidup dan bertindak dengan cara tertentu. Demikian bab 10. Kita ketemu pada bab-bab selanjutnya.
Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.